yang alhamdulillah tetap kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, tentunya tidak pernah lupa dan bosan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini anugerah yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah amal soleh kita sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2720 dari doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu doa. Dan doa inilah sebagai prinsip hidup sesungguhnya. Di antaranya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, baguskanlah urusan agamaku. Alladhi huwa ismatu amri. Karena disitulah sebagai benteng bergantung semua urusanku. Jadi kita minta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah supaya kita ini dibaguskan agama kita. Karena disitulah bergantung semua urusan. Jadi kita ini Bapak Ibu dari semenjak lahir keluar dari perut ibu kita sampai kena dibuat di dalam kubur belum selesai. Imbahnya masuk lagi ke alam selanjutnya itu tidak bisa lepas dari urusan agama. Tidak bisa lepas daripada urusan agama. Maka disitulah benteng hidup kita. Maka kita minta kepada Allah supaya urusan agama kita ini dibaguskan oleh Allah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan baguskanlah urusan duniaku. Karena disitulah tempat aku hidup. Nah, jadi kita juga diajarkan oleh baginda Rasulullah minta supaya urusan dunia kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tempat kita hidup. Tempat kita menjalani kehidupan, berkeluarga, berumah tangga. Minta supaya kehidupan dunia dibaguskan oleh Allah. Mendunia bagus nih tanyaman tiket. Kabunior walaupun kada banyak 30 hektar ada aja kan. Nyaman juga kan, hendak beribadah nyaman, harta ada, duit ada, urusan dunia, masalah kesehatan ada. Karena di sini tempat kita hidup, amun kada nyaman dia diam dah ngalih kita. Nah, kemudian wa aslih li akhirati, dan baguskanlah urusan akhiratku. Allati ilaiha ma'adi. Karena disitulah tempat aku akan dikembalikan. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita minta supaya urusan akhirat kita dibaguskan oleh Allah. Karena disitulah tempat kita kembali. Tempat kita kembali. Kita ini semua ada lagi yang tertinggal pasti akan kembali. Tinggal nunggu giliran aja. Nah, bisa jadi Pak Tukiran duluan,
kami kendian saja atau kami kendian Pak Tukiran duluan, kada apa-apa. Nah, tapi kita ini sudah ada Pak kontraknya, pasti sudah ada semua. Nah, tinggal nunggu waktu aja. Nah, dan pasti kita akan kembali. Nah, cuma kita minta kepada Allah aja supaya akhirat kita tuh dibaguskan oleh Allah. Nah, kita sudah sampai waktunya, kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah sudah. Karena sampai ke wayahnya kembali, kita diberikan tempat kembali yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan lagi waja'alil hayata. Nah, ini dia. Waja'alil hayata, dan Rasul itu mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah, dan jadikanlah kehidupan ini ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan kami ini ya Allah sebagai tempat, sebagai sarana untuk menambah amal soleh, amal soleh. Nah, jadi kehidupan ini kita jadikan sebagai jalan untuk menambah amal soleh, amal soleh. Maka kita bersyukur pagi ini kita paling tidak dapat menambah amal soleh kita. Jangan sampai terlewat waktu, jangan sampai terlewat hari, terlewat jam itu. Tidak ada kesan apa-apa, minimal dapat menambah pahala, dapat menambah kebaikan, dapat memberi manfaat, dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap apa yang kita lakukan ini dapat menambah amal soleh kita. Cuma memang itulah Pak, kalau amal soleh ini agak terlampahi sedikit. Memang prinsipnya orang kalau beramal ini lapah. Jadi sesungguhnya kada tapi ketujuh nang panjang-panjang kita nih beramal itu. Kecuali amal pribadi, Pak. Kecuali amal pribadi sudah nyaman biasa mengamalkan ini, wirid ini, zikir ini. Nah, itu nyaman itu biasanya. Kalau beramal ini rata-rata bosan. Nah, rata-rata lingu orang. Jadi makanya ujar Nabi itu kalau beribadah, sembahyang bersama orang lain itu jangan tapi panjang-panjang, nah gitu. Sampai sahabat Mu'az itu kan sembahyang Pak, dibaca sidin surah Al-Baqarah 2 juz 3 lembar. Apa ajar Nabi? Ya Mu'az, apa tanun anta? Kau ini hendak bulah fitnah kan di masyarakat gitu kan. Nah, akhirnya ya betul, karena bawa panjangan tuh. Tapi kalau yang subuh Jumat ini standar Pak, standar aja kan, artinya baca surah As-Sajadah itu dianjurkan itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang berpada panjangnya subuh nih, itu tak bisa Pak, karena itu sudah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita ini di masyarakat kadang itu Pak, apalagi kayak zaman wah ini kan ada Facebook segala macam. Kadang-kadang khatib khutbah Pak, wah ini taharat apa ngarannya nih? Taharat jamaah pada khatib ini. Taharat jamaah pada khatib. Nah aja apa ngarannya? Khatib kita ini kada alim, panjang banget khutbah ya, sembahyang handap ya. Nah cuma kita ini Pak itu hendak berpikir-pikir juga sikit kalau begitu tuh. Kita ini nak nyampaikan khatib tuh kepanjangan tuh standarnya apa? Standarnya apa? Jangan-jangan kita nyambet khatib kepanjangan tuh menurut kita kepanjangan, menurut agama kada belum ada aja kita nih balik khatibnya panjang ya, padahal khatib tuh Pak 7 menit juga kita merasa kepanjangan. Nah 7 menit juga. Nah kenalah kalau dikirim video anu Tuan Guru Bahid tuh. Nah amun khatibnya kepanjangan kada alim khatibnya tuh. Nah, coba kalau kita lihat Pak, kalau kita lihat Habib Umar di Yaman itu, Habib Umar tuh rata-rata Pak kalau video khutbah sidin tuh parak setengah jam Pak. Coba bawa ke sini siapa wani nyambat Habib Umar tuh ada alim. Tuh kan. Cuma kita nih kadang itulah sesuai selera kita nyambat tuh sesuai selera kita. Buya Yahya, Dr. Yahya Zainul Ma'arif, Buya Yahya tuh. Rata-rata kalau kita lihat video khatib beliau itu rata-rata hampir 20 sampai 30 menit. Siapa wani nyambat Buya Yahya tuh ada alim. Nah, cuma kita nih dibawa ke masyarakat kita. Khatib nih paling lawas kalau ada kita nih 10 menit Pak. 10 menit paling lawas. Itu kayak macam-macam orangnya berarti, kok panjangan deh. Awak ngantuk mendengar khutbah, khatib disalahkan. Nah, maka kita berharap bahwa
kehidupan kita ini menjadi sarana untuk menambah amal soleh itu. Walaupun kadang-kadang kita lapah, Pak. Tapi yang lapah inilah, ini yang akan sesungguhnya nanti menjadi teman kita di akhirat, menjadi kawan kita di alam kubur kita. Amal inilah lagi. Mana harta kita yang kita, kabun kita yang kita bangun sebanyak-banyaknya itu ada lagi. Sebeginior pun kadang kita bawa ke alam kubur kita. Rumah kita yang kita bangun, kita perjuangkan bertahun-tahun mencari duitnya tuh. Sebiji paku gitu kita bawa. Tak ada yang menemani kita. Paku bin ulah tabala lain lagi ambil di warung. Nah, tapi yang menjadi sahabat kita ini amal soleh kita yang kita lakukan subuh ini. Walaupun Pak agak tertunduk-tunduk sekian mengantuk tuh kan, tak apa. Nah, itulah yang akan menemani kita. Amal soleh kita ini. Makanya Nabi mengajarkan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan kami ini sebagai sarana untuk menambah amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan ini menjadi amal soleh nanti yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alil mauta rohatal li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami sebagai tempat peristirahatan yang nyaman bagi kami. Kalau sudah sampai wayahnya juga kita nih Pak, mudah-mudahan itu menjadi tempat peristirahatan yang nyaman. Maka itulah sesungguhnya di antara makna doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini bagus dan di akhirat kami bagus, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Jadi itulah yang doa yang kita minta Pak, supaya diberikan dunia kita ini bagus. Nah, cuma itulah kita nih kadang kalau hidup di dunia ini Pak, terbanyak kira-kira terbanyak nyamannya kah, terbanyak ada nyamannya kah? Kalau dilihat kisah-kisah kita nih banyak ada nyamannya, Pak. Nah, itu ya sudah, itulah dunia Pak. Karena di dunia ini tempatnya tempat yang tidak nyaman. Nah, kalau hendak nyaman itu karena beristirahat ke tempat peristirahatan yang terakhir. Di dunia ini memang lapah sudah. Memang begitu rumusnya sudah. Nah, kadang-kadang sehat, kadang-kadang garing. Cuma terbanyak garing pada sehat. Garing duit sekali, sakit kepala sekali, dimamai bini, pulang. Nah, karena di kabun pulang masalah peranggan, pulang sakit aja tuh ada. Jadi tidak ada Pak sesungguhnya yang di dunia ini yang lepas dari masalah itu, tidak ada. Tidak ada yang lepas dari masalah. Tapi itulah dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayusibul mu'mina min nasabin wala wasobin wala hammin hatta syaukata yushakuha illa wa kafarallahu bihi min sayiati." Tidaklah ada satupun yang menimpa kaum muslimin dari kesusahan, kepayahan, penyakit, duka cita, sekalipun duri yang menusuk kaki yang paling halus, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosanya dengan salah satu sebab-sebab tersebut. Ada hikmahnya Pak, ada hikmahnya. Nah, kada nyaman tuh ada hikmahnya. Nah, kenapa Allah menjadikan sesuatu yang kada nyaman itu? Nah, diantaranya dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Maksudnya musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita itu, baik musibah harta ataupun keluarga, nah itu adalah untuk mensehatkan dan membersihkan rohani kita. Jadi jangan kita katakan, aduh Allah ini jahat, Tuhan ini jahat, anakku aja macam-macam, gak ada habisnya masalah, ada habisnya. Nah, semua masalah yang Allah berikan itu adalah untuk membersihkan rohani kita. Makanya tadi baiki dulu agamanya, baiki dulu tauhidnya, supaya kita tidak melenceng dari garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Jadi apa yang Allah berikan kepada kita nih, yang kada nyaman itu bukan berarti tidak baik. Sama dengan contoh dokter. Nah, kita datang kepada dokter, umpamanya kita punya penyakit, lalu diperiksa oleh dokter, ujar dokter, aduh ini kada kawan nih, terpaksa dibedah nih, terpaksa dibalah nih, paksa dioperasi. Kira-kira Pak, kita kalau jadi dokter dibelah, dibedah, dioperasi itu wanilah nyambat, jahat dokter nih, bisa kita. Nah, apa aja kita? Karena perbuatan dokter itu adalah satu kebaikan untuk mensehatkan tubuh kita. Nah, demikian juga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu musibah, tidak lain adalah untuk mensehatkan rohani kita dari penyakit-penyakit yang disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Agak-agak pepanas awak sedikit, teleponnya Pak Ayub. Sampai Pak Ayub datang cucuk sidin, dicucuk sidin, nampak Pak Ayub sakit, Pak dicucuk nih aja, nampak ada Pak Ayub. Nah, maka begitulah. Nah, apa yang tidak nyaman itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, minimal menghapus dosa kita. Nah, jadi saat dulu pernah dikisahkan Pak, ada seorang sahabat sebelum masuk Islam. Nah, kemudian dia masuk Islam di masa jahiliyah. Di masa jahiliyahnya itu ia mempunyai kenalan seorang perempuan. Nah, setelah masuk Islam, lalu hijrah ke Madinah, dan perempuan itu pun juga masuk Islam. Nah, di suatu hari sahabat tadi berjumpa dengan perempuan tadi. Nah, kemudian mereka berbincang-bincang, bepandiran, kawan lawas nih. Selesai itu perempuan tadi meninggalkan tempat itu. Adapun sahabat tadi sambil berjalan, ia terus memandang kepada perempuan itu, sehingga ini saking konsennya metih bebinian Pak, saking konsennya kawan lawasnya bebini itu. Cuma bebini itu agak bunga sedikit. Lalu pas melihati bebini itu lawas, melihati bebini itu, inya sambil berjalan. Sambil berjalan itu memandang perempuan itu Pak, akhirnya dahinya membentur dinding, sampai hantuk tawing ya balik. Melihat binian sampai hantuk tawing, serius banget nih. Nah, dan membuat dahinya bencol. Nah, sampai dahinya itu bencol. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ajjala uqubatahu fid dunya." Artinya, apabila Allah menghendaki dengan hambanya menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan hukumannya di dalam dunia. Nah, jadi kalau ada musibah segala macam yang tidak nyaman, kalau kita berbuat maksiat atau dosa kepada Allah dan kita tidak mengalami sakit-sakit atau tidak ada bala atau musibah yang menimpa, maka yang demikian itu dikhawatirkan akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumannya di akhirat yang akan diberikan kepada orang itu, dan itu sangat berat nanti di akhirat. Jadi kalau ada yang kada nyaman itu sebagai cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hidup ini Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan keselamatan kepada kita, dan mudah-mudahan dimudahkan urusan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.